Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi bersama saya Yustika Kusmawardani, dosen Fakultas Teknik Universitas Pandanaran. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah teknologi bahan bangunan. Ini ya, mata kuliah teknologi bahan bangunan. Apa saja yang akan dipelajari dalam pertemuan kita kali ini? Pertama, coba nih teman-teman, tadi ya saya sudah menyampaikan kita akan mempelajari mengenai mata kuliah teknologi bahan bangunan. Silahkan teman-teman bisa mengakses padred.com, kemudian klik link yang sudah saya share di grup dan di chat, kolom chat, kemudian diisi apa yang teman-teman ketahui mengenai jenis-jenis bangunan. Apa sih macam-macam jenis bangunan? Tadi ya kita kan akan mempelajari mengenai teknologi bahan bangunan untuk merefresh di awal, biar tambah semangat. Silahkan teman-teman diakses, kemudian diisi jenis-jenis bangunannya ya. Ini coba saya tampilkan yang sudah masuk ya, nanti yang lainnya bisa menyusul. Ada beberapa yang sudah menjawab tadi. Ada jawab korel, semen, pasir, besi, beton, kayu asbes. Ada Mbak Sarah dan yang lainnya. Oke, yang lain bisa lanjut sambil saya melanjutkan. Nantinya di pertemuan kita nanti akan membahas mengenai pengenalan bahan bangunan dan teknologi penerapannya secara umum. Jadi nanti harapannya teman-teman mahasiswa dapat mengenal bahan bangunan yang diterapkan dalam bangunan secara umum. Selain itu juga kita akan pencapaian berikutnya adalah pemilihan bangunan sesuai jenis dan fungsi bangunan. Jadi nanti harapannya mahasiswa dapat menerapkan bahan bangunan sesuai jenis dan fungsi bangunan. Tadi kita sudah mencoba menyebutkan jenisnya ya. Serta tetap memiliki nilai estetika. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai teknologi bahan bangunan pada rumah tinggal lantai 1 sederhana. Harapannya mahasiswa dapat mampu atau dapat membuat desain rumah tinggal sederhana satu lantai dengan memaksimalkan penerapan teknologi bahan bangunan tersebut. Untuk awal nih, tadi kita sudah menyebutkan jenis-jenis bahan bangunan. Sekarang coba teman-teman akses lagi, klik ke menti.com, kemudian masukkan kode link berikut 45505208. Nanti coba teman-teman sebutkan jenis bangunan. Kalau tadi jenis bahan bangunan ya, kalau sekarang jenis-jenis bangunan yang teman-teman mahasiswa ketahui. Apa sih? Saya ingin tahu gambaran umum tentang pengetahuan dasar teman-teman mengenai mata kuliah ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan. Oke, diisi dulu yang sudah. Coba ya kita lihat yang sudah masuk. Ada masjid, kantor, rumah, toko, pasar, rumah sakit. Ya bagus ya, teman-teman sudah menyebutkan berbagai macam atau jenis bangunan itu sendiri ya. Namun secara jika kita kolektifkan ya, macam-macam bangunan ini bisa kita bagi dalam sebagai berikut. Jadi jenis bangunan itu tadi bisa kita bagi menjadi bangunan hunian atau rumah tinggal, bangunan komersial, bangunan industri, bangunan perkantoran, bangunan fasilitas. Fasilitas itu mencakup penginapan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, budaya dan hiburan, serta pemerintahan. Berikut nih contoh-contoh dari bangunan tersebut. Tadi ada bangunan hunian ya, jadi rata-rata sudah menyebutkan rumah seperti itu ya. Ada rumah susun, apartemen, mes, asrama. Berikut bangunannya. Kemudian ada juga bangunan komersial, yang tadi ada pusat perbelanjaan, kemudian kafe, restoran, kemudian ada juga mall dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bangunan industri, tadi sudah Anda menyebutkan juga ada pabrik, ada bengkel, ada gudang. Ini bentuk bangunannya, tentunya bahannya yang akan berbeda dengan tadi ya, bahan bangunan yang tadi.
Selanjutnya ada bangunan perkantoran. Nah, ini ada banyak contoh perkantoran modern ya, nanti teman-teman bisa akses juga. Ada ini perkantoran dengan pakai vertical garden ya, dia mengasih tanaman. Nah, ini bahannya kan beda ini nanti dengan satu dan lainnya. Kemudian ada bangunan fasilitas penginapan. Di dalamnya ada jenisnya, ada motel, hotel, cottage, wisma, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bangunan fasilitas pendidikan, universitas termasuk di dalamnya. Nah, bangunan fasilitas kesehatan. Nah, ini mungkin kita dari sini aja kita bisa melihat ya, dari bentuk bangunannya ini mirip, bahannya kira-kira mirip apa atau sama nggak ya teknologi bahan bangunannya dan bahan bangunannya seperti apa, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini ada bangunan fasilitas peribadatan, masjid, dan lain sebagainya. Bisa terlihat ya contoh-contohnya. Dan ini bangunan fasilitas transportasi. Nah, ini kan tentunya berbeda. Kalau tadi mungkin rumah, perkantoran, kita lebih melihat bahan bangunan yang banyak adalah batu bata, tembok ya, tembok struktur bangunan yang pakai batu bata. Nah, kalau ini yang bandara MRT tentunya berbeda ya. Kita lihat ini bisa jadi bahan bangunannya dari rangka, dari besi, baja. Nah, makanya kita harus mengetahui dulu nih jenis-jenis bangunan itu sendiri dan juga bahan bangunannya. Nah, ini bangunan fasilitas budaya, bangunan fasilitas pemerintahan. Nah, mungkin hampir sama. Terus ini ada fasilitas perkantoran. Nah, tentunya beda ya, ini bentuk gadang. Nah, mungkin atapnya ini pakai bahan apa, dan ini pakai genting dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tempat rekreasi. Ini mungkin sudah familiar, ini apa coba? Dusun Semilir ya di Semarang. Teman-teman pasti sudah tahu yang sudah ke sana, dengan arsitektural yang bagus. Bahan bangunannya pun juga bukan hanya tembok ya, di sini tersusun dari kayu, bambu, dan bahan bangunan penunjang lainnya. Jadi disesuaikan nih nanti pemilihan bangunan dan teknologi bangunan itu sendiri akan disesuaikan dengan jenis bangunannya. Nah, selain tadi kita mengetahui jenis bahan bangunan, kita juga akan mempelajari mengenai ragam material atau facet. Nah, teman-teman tadi sudah kemarin ya, kita sudah share mengenai mata kuliah ini. Ada facet, apa itu facet, kemudian ini ragam material facet untuk hunian rumah. Jadi kita melihat contohnya ya, teorinya nanti bisa teman-teman baca di buku ajar atau e-booknya. Nah, ini contoh facet untuk hunian rumah memiliki karakteristik seperti ini. Dan ini untuk ragam material untuk commercial building. Misalkan contohnya ini kafe atau restoran nih di Semarang juga dengan konsep all white. Jadi kalau misalkan pakai konsep putih semua, bahan bangunannya apa, terus teknologi bahan bangunannya apa yang dipakai. Nah, misalkan seperti ini konsep jungle, tentunya kita akan lebih memperbanyak bahan bangunan dari ini kayu ya, tampak terlihat kayu atau bambu mungkin. Nah, kita akan menyesuaikannya dengan jenis bangunan yang kita pelajari tadi. Ini juga untuk industri. Nah, tentunya industri juga berbeda nih. Bangunan material kaca misalkan ya, atau baja. Kemudian jenisnya juga beda-beda. Nah, ini ada juga konsep bangunan sesuai kayu, aluminium, material kaca, baja, dan material beton juga digunakan tapi tidak nampak pada facet itu sendiri. Nah, ini ragam material facet untuk perkantoran contohnya. Nah, ini contohnya yang untuk perkantoran ya. Ada WN. Kemudian ada untuk arsitek. Nah, berbagai macam bangunan sudah kita tampilkan jenis-jenis bangunannya. Kemudian kita tambahkan mengenai facet untuk bangunan perkantoran. Nah, harapannya dengan ini teman-teman bisa mengetahui gambaran secara bentuk dan jenis bangunan di awal ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.